Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lasnas Al-Irsad rahimakumullah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini hari Ahad tanggal 24 April 2022 kita masih di dalam bulan suci Ramadan hari yang ke-22 1443 Hijriah. Masih diberikan nikmat sehat serta nikmat Islam serta iman. Semoga kita dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah Ramadan hingga tiba Idul Fitri. Amin. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang setia. Sahabat Lasnas Al-Irsad rahimakumullah, pada kajian singkat hikmah dan inspirasi kali ini kita akan menyimak pemaparan dari Ustadz Nasir Tajang. Beliau adalah dosen Universitas Muhammadiyah Jakarta dan Wakil Ketua 4 Basnas atau Basis Provinsi DKI Jakarta terkait dengan zakat dari masa ke masa. Singkat langsung saya serahkan kepada Ustadz Nasir. Tafadhol, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi waffaqana li ada'i afdalil ibadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati rekan-rekan para pejuang zakat, yang saya hormati para guru-guru kita di Ormas Al-Irsyad Al-Islamiyah. Sebagaimana kita ketahui bahwa zakat itu diwajibkan itu setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, tepatnya pada tahun kedua Hijriah. Jadi zakat itu diwajibkan sebelum diwajibkan puasa kira-kira sekitar kurang lebih 1 tahun. Kemudian diwajibkannya zakat di kota Madinah ini sebagai bentuk tahapan dalam pembangunan yang dilakukan oleh Rasulullah, yang awalnya kita kenal di Mekah itu berorientasi kepada bagaimana penguatan terhadap akidah. Kemudian setelah Rasulullah pindah ke Madinah, jadi ada peralihan sedikit fokus untuk bagaimana membangun tatanan ekonomi dan tatanan kehidupan sosial masyarakat di Madinah. Betapa Rasulullah memberikan perhatian terhadap zakat ini, maka Rasulullah secara langsung beliau yang menjadi amil. Jadi langsung Rasulullah menunjuk dirinya sebagai amil, karena memang dapat dikatakan baru pertama kali, dan tentunya sahabat belum ada yang paham tentang pengelolaan zakat tersebut. Jadi pada awal-awal pengelolaan zakat, jadi Rasulullah pertama bagaimana penguatan terhadap fondasi pengelolaan. Jadi kemudian Rasulullah itu menunjuk beberapa sahabat kuat yang punya pengaruh besar menjadi amir. Bahkan ada beberapa sahabat yang dikirim ke wilayah, dan itu sekali lagi bahwa sahabat-sahabat utama seperti Muaz bin Jabal dan
Ali bin Abi Thalib dan termasuk Abu Bakar. Mana kita ketahui bahwa Abu Bakar ini adalah bisa dikatakan orang keduanya Rasulullah. Kemudian Ali bin Abi Thalib adalah menantu Rasulullah yang sangat menguasai aspek aspek syariah. Kemudian Muaz bin Jabal juga sebagaimana kita katakan bahwa sangat menguasai aspek syariah. Kemudian kewajiban zakat ini juga menjadi poin penting dan menjadi dasar penting bahwa ekonomi yang dibangun oleh Rasulullah berorientasi kepada ekonomi kerakyatan dan ekonomi berkeadilan. Jadi ini sangat jelas sekali dengan diwajibkannya zakat ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam, ekonomi yang akan dibangun Rasulullah adalah ekonomi yang berorientasi kepada kerakyatan dan berkeadilan. Kemudian yang juga menarik pada zaman Rasulullah itu sudah ditetapkan tentang aspek pendistribusian. Jadi pada waktu itu di mana zakat itu dihimpun, di situ didistribusikan. Jadi dasar-dasar manajemen itu sudah mulai diletakkan oleh Rasulullah. Kemudian di samping itu Rasulullah betul-betul sudah bersifat proaktif. Jadi Rasulullah sudah sangat proaktif menggalang, mengingatkan muslimin untuk taat melaksanakan zakat. Kemudian dilanjutkan oleh para sahabat. Sebagaimana kita ketahui bahwa ketika Rasulullah meninggal, tidak lama setelah Abu Bakar berkuasa sampai menyampaikan sebuah pernyataan yang luar biasa. Abu Bakar mengatakan, demi Allah, orang muslim yang memisahkan antara kewajiban sholat dan zakat, maka Abu Bakar akan memerangi. Kemudian juga berlanjut pada zaman Umar, sampai Umar mengatakan bahwa orang yang tidak berzakat itu dianggap sebagai pemberontak terhadap negara atau buat. Jadi semakin menunjukkan betapa bahwa zakat ini harus menjadi sebuah instrumen penting dalam membangun sebuah ekonomi yang berorientasi kepada kerakyatan dan berorientasi kepada untuk mewujudkan keadilan masyarakat. Kemudian pada masa Khulafaur Rasyidin, sudah mulai memperkuat dari aspek capacity building. Jadi setelah dasar-dasarnya diletakkan oleh Rasulullah SAW, kemudian Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali itu bagaimana penguatan terhadap kelembagaan. Nah, jadi betul-betul sebuah perencanaan yang berkesinambungan. Rasulullah meletakkan dasar-dasar pengelolaan, kemudian dilanjutkan oleh para sahabat Khulafaur Rasyidin untuk bagaimana penguatan kelembagaan. Misalnya pada masa Umar dan Utsman itu bagaimana penguatan dari aspek administrasi. Jadi penguatan dari aspek administrasi, siapa saja yang wajib yang menjadi muzaki, kemudian bagaimana cara menghimpunnya, kemudian dan bagaimana melakukan pencatatan. Selanjutnya siapa saja yang berhak menerima, bagaimana mendistribusikan, bagaimana mencatat pendistribusian, termasuk bagaimana tentang bagaimana pengelola itu menjadi betul-betul
profesional dan akuntabel. Jadi semua dana yang berhasil dihimpun kemudian didistribusikan dan siapa saja yang berhak itu dapat tercatat secara jelas. Dari mana kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pada zaman Abu Bakar itu telah tercatat secara jelas? Kita bisa lihat bahwa Abu Bakar mengetahui orang-orang yang enggan membayar zakat. Diketahui. Jadi sampai misalnya ada sebuah wilayah ketika munculnya BIPAS menolak, langsung ketahuan. Makanya Abu Bakar mengatakan akan memerangi. Kemudian Umar juga sebutkan bagaimana orang yang membayar zakat diberlakukan sebagai orang yang pemberontak terhadap negara. Kemudian di dalam sejarah ada hal yang perhatian kita semuanya. Bagaimana ketika Rasulullah pindah ke Madinah, itu banyak sekali bisa dikatakan orang-orang yang duafa karena melakukan hijrah dan termasuk sendiri dari kaum Ansar. Tercatat kurang lebih ada 400 sahabat yang awalnya menggantungkan hidupnya di Masjid Nabawi, tapi setelah Umar berkuasa menjadi khalifah, itu sudah tidak ada lagi. Jadi bisa dikatakan sudah berdaya. Jadi dalam waktu singkat, orang-orang yang awalnya duafa dan menggantungkan tinggal di masjid, kaum sifin ini pada zaman Umar sudah selesai. Jadi ketika kita bisa bicara tentang bagaimana strategi pemberantasan kemiskinan, termasuk pada saat kita yang misalnya negara kita Indonesia ini, saya pikir Islam telah menggariskan dan telah mencatat tinta emas bahwa zakat kalau dikelola secara baik, kemudian pemerintah betul-betul terlibat mengoptimalkan, dalam waktu singkat kesejahteraan masyarakat akan naik dan permasalahan dasar orang-orang duafa, orang-orang miskin itu akan terselesaikan. Dan tercatat juga, dan ini yang saya pikir menjadi penting juga untuk kita perhatikan, bahwa ketika Muawiyah berkuasa, zakat itu sudah merambah kepada hal-hal yang sangat strategis dan untuk membangun peradaban. Bagaimana pada masa Muawiyah misalnya, zakat itu sudah dilakukan untuk melakukan pembiayaan terhadap perbatasan wilayah Bizantium. Zakat ini juga sudah diperuntukkan untuk menjaga stabilitas harga dan kebutuhan pokok, dan sampai kepada membiayai penguatan terhadap pasukan-pasukan Muslim. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Semoga ini bermanfaat dan menginspirasi kita semuanya bagaimana kita harus memperjuangkan zakat sehingga dapat terlaksana dengan seoptimal mungkin di Indonesia, sehingga masyarakat dapat disejahterakan dan diberikan keadilan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallahu khairan katsira kepada Ustadz Nasir Tajang yang telah memberikan pemaparannya singkat, hikmah dan inspirasi pada edisi kali ini. Terima kasih banyak kepada semuanya yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Kita akhiri dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.